Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas akhir perencanaan wilayah agribisnis dengan judul makalah yaitu teori-teori lokasi. Di mana yang akan kita bahas dalam makalah ini yaitu apa yang dimaksud dengan teori lokasi, jenis-jenis teori lokasi menurut beberapa para ahli, dan bagaimana cara penerapan ataupun contoh penerapan dari teori lokasi tersebut dalam pembangunan. Yang pertama, latar belakangnya ini yaitu perencanaan wilayah merupakan instrumen yang dapat memberikan arah dalam pembangunan wilayah secara menyeluruh dan terpadu. Pembangunan tersebut terbagi dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan pertanian maupun non-pertanian, yang dominan dalam kontribusi pertumbuhan wilayah dalam suatu wilayah, di mana kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan pengaturan lokasi yang mampu memberikan keuntungan maksimum, efisiensi dalam aksesibilitas, serta penggunaan ruang yang optimal sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan baik. Yang menjadi rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana teori lokasi menurut beberapa para ahli, apa saja faktor penentu pemilihan lokasi kegiatan industri, dan yang terakhir, bagaimana penerapan teori lokasi dalam pembangunan. Yang menjadi tujuan daripada makalah ini yaitu untuk mengetahui lebih mendalam tentang teori lokasi dalam kajian geografi ekonomi serta pengaruhnya terhadap pembangunan. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu teori lokasi. Yang dimaksud dengan teori lokasi adalah teori yang menyelidiki tata ruang ataupun spatial order kegiatan ekonomi serta menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial serta pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik itu secara ekonomi maupun sosial. Kita masuk yang pertama ke dalam teori lokasi menurut von Thunen, di mana von Thunen ini adalah seorang ahli ekonomi pertanian dari Jerman. Dia mengatakan dalam teorinya yang tertulis dalam buku Der Isolierter Staat pada tahun 1783 sampai 1850 yang mengatakan teori ini memperhatikan jarak tempuh antara daerah produksi dan pasar, di mana polanya termasuk variabel keawetan, berat, dan harga dari berbagai komoditas pertanian. Ia juga menggambarkan bahwa jenis penggunaan tanah yang ada di suatu daerah dipengaruhi perbedaan ongkos transportasi tiap komoditas ke pasar terdekat. Dia mengatakan bahwa jauh dan dekatnya jarak tempuh antara wilayah produksi atau bahan baku dengan pusat distribusinya di pasar akan membentuk lingkar lokasi yang menjadi wilayah di mana lokasi tersebut merupakan pusat aktivitas utama yang disebut dengan kota. Ada beberapa asumsi-asumsi yang dia keluarkan oleh teori lokasi von Thunen ini. Yang pertama, asumsinya adalah terdapat suatu daerah terpencil yang terdiri atas daerah perkotaan dengan daerah pedalamannya, yang merupakan satu-satunya daerah pemasok kebutuhan pokok yang merupakan komoditi pertanian. Kemudian dia juga mengatakan bahwa dalam daerah perkotaan hanya menjual kelebihan produksi dari daerah pedalaman, tidak menerima penjualan hasil pertanian dari daerah lain. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa daerah pedalaman hanya menjual kelebihan produksinya ke perkotaan saja, tidak ke daerah lain. Dia juga mengatakan bahwa biaya transportasi berbanding lurus dengan jarak yang ditempuh. Semua biaya transportasi ditanggung oleh petani. Petani mengangkut semua hasil dalam bentuk segar. Namun dari asumsi-asumsi von Thunen ini, dia juga mempunyai beberapa kelemahan dari teori yang dia kemukakan. Yang pertama yang menjadi kelemahannya yaitu kemajuan transportasi dapat menghemat banyak waktu dan biaya. Yang kedua, ada beberapa daerah yang tidak hanya memiliki satu market center saja, tetapi juga 2 market center, tidak sesuai dengan yang diasumsikan tadi berdasarkan teorinya. Kemudian yang ketiga yang menjadi kelemahannya adalah adanya berbagai bentuk pengawetan sehingga mencegah resiko busuk pada pengiriman jarak jauh. Yang keempat, kondisi topografi setiap daerah berbeda-beda sehingga hasil pertanian yang akan dihasilkan pun akan berbeda, tidak sama, tidak sesuai dengan asumsi teori dari von Thunen. Dan yang terakhir dikatakan yang menjadi kelemahannya yaitu antara produksi dan konsumsi telah terbentuk usaha bersama menyangkut pemasarannya. Itulah kelemahan dari teori von Thunen. Yang kedua, kita masuk ke dalam teori lokasi Walter Christoller, di mana Walter Christoller ini mempunyai teori yaitu central place yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1933 oleh seorang geografer yaitu Walter Christoller yang menjelaskan distribusi spasial kota dalam suatu ruang. Pada suatu pusat kota di
selatan Jerman. Jadi teori ini datang dari suatu pusat kota di selatan Jerman. Christoller berpendapat bahwa tujuan utama sebuah pusat pemukiman atau pasar adalah menyediakan barang dan jasa untuk populasi di lingkungan sekitarnya. Teori ini mengatakan dan menggunakan konsep dasar bahwa lokasi atau suatu tempat ditentukan oleh threshold-nya ataupun kebutuhan area pasar minimum atau suatu barang maupun jasa untuk dapat ditawarkan secara ekonomis. Contohnya, membawa sebuah perusahaan dapat mengadakan barang dan jasa dan menjaganya menjadi sebuah bisnis. Christoller menyarankan bahwa barang dan jasa dapat dikategorikan menjadi rangkaian tingkatan dari kekhususan rendah atau orde dasar, di mana dia mengelompokkan berbagai kelompok. Misalkan yang pertama kelompok diperlukan sehari-hari ataupun produk pangan, yang kelompok kedua yaitu diperlukan setiap 3 bulan sekali ataupun yaitu sandang, peralatan rumah tangga dan lain-lain, dan kelompok ketiga diperlukan setahun sekali atau furniture, dan yang terakhir yaitu kelompok keempat yaitu barang mewah ataupun kendaraan. Itulah beberapa kategori atau pengelompokan produk yang menurut teori Christoller tadi. Di mana teori Christoller ini juga menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam suatu wilayah. Menurut Christoller, pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagon atau segi 6. Keadaan seperti itu akan terlihat dengan jelas di wilayah yang mempunyai 2 syarat, yaitu pertama topografi yang seragam sehingga tidak ada bagian wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan pengaruh alami lain. Yang kedua, kehidupan ekonomi yang homogen ataupun sejenis dan tidak memungkinkan adanya produksi primer yang menghasilkan padi-padian, kayu, ataupun batu bara. Christoller mengatakan ada beberapa asumsi dalam menyusun teori, ada 5 di sini. Yang pertama, konsumen yang menanggung ongkos angkutan. Yang kedua, dia mengatakan jangkauan suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu. Yang ketiga, juga dia mengatakan konsumen memilih tempat pusat yang paling dekat. Yang keempat, kota-kota berfungsi sebagai central place atau pusat bagi wilayah sekitarnya. Dan yang terakhir, yang mengatakan wilayah tersebut sebagai dataran yang rata, ciri ekonomi sama, dan penduduk tersebar secara merata. Kelebihan dari teori Christoller ini adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya, di mana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki daya tarik tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teori yang ketiga, yaitu teori lokasi menurut Weber. Ini sudah sangat sering kita dengar, di mana Weber menganalisis tentang lokasi kegiatan industri. Pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimasi biaya. Menurut Weber, dia mengatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya daripada transportasi dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum inilah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Menurut Weber, ada 3 faktor yang mempengaruhi lokasi industri, yaitu yang pertama biaya transportasi, yang kedua dia mengatakan biaya ataupun upah tenaga kerja, dan yang ketiga kekuatan aglomerasi ataupun deaglomerasi. Dalam menjelaskan keterkaitan biaya transportasi dan bahan baku, Weber menggunakan konsep segitiga lokasi ataupun locational triangle untuk memperoleh lokasi optimum, untuk menunjukkan apakah lokasi optimum tersebut lebih dekat ke lokasi bahan baku ataupun pasar. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu faktor penentu pemilihan lokasi kegiatan industri. Yang pertama yang menjadi faktornya adalah ongkos angkut, yang kedua perbedaan upah antar wilayah, yang ketiga keuntungan aglomerasi, yang keempat konsentrasi permintaan, yang kelima kompetisi antar wilayah, yang keenam harga sewa dan tanah. Selanjutnya kita masuk dalam contoh penerapan teori lokasi. Ini ada 2 contoh penerapan teori lokasi yang saya pilih. Yang pertama itu teori Weber yang ada pada PT Semen Padang di Sumatera Barat, di mana pada Padang sebagai ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat yang kita ketahui memiliki kemajuan yang cukup signifikan di bidang ekonominya. Salah satunya
faktor yang berperan penting dalam peningkatan perekonomian adalah industri, di mana industri di Padang sudah berkembang dan cukup terkenal adalah PT Semen Padang tersebut. Seluruh Indonesia pasti tahu PT Semen Padang ini. PT Semen Padang merupakan pabrik semen tertua di tanah air Indonesia yang berdiri di Padang. Industri ini beroperasi di Indarung, Kecamatan Lubuk, Kilangan, Padang, di mana kehadiran pabrik semen ini memberikan peran cukup strategis dalam bidang ekonomi dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di ranah Minang ataupun di sekitar tempat itu berada. Di mana pada saat ini Semen Padang mengambil bahan baku semen dari batu kapur di Bukit Karang Putih, Indarung, yang jarak tempuhnya dari pabrik ke Bukit Karang Putih yaitu kurang lebih 8 km, sedangkan jarak kurang lebih 12 km dari Pasar Raya Padang. Lokasi PT Semen Padang di sini menggunakan teori Weber yang menjadi pertimbangan karena jarak dari pabrik yang dekat dengan bahan baku dan jangkauan pasarnya juga luas, bukan hanya di sekitar itu. Dan jika pabrik ini diletakkan terlalu dekat dengan bahan baku tidak memungkinkan karena daerah di dekat bahan baku agak curam dan tidak cocok untuk membangun kawasan pabrik. Itulah mengapa PT ini ataupun perusahaan ini menggunakan teori lokasi Weber. Karena itu, lokasi pabrik berada di pinggir kota Padang dan juga tidak terlalu jauh dari bahan baku. Pemilihan lokasi di pinggir kota juga menguntungkan karena pajak yang tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu berat. Tidak sama seperti di pusat kota, tenaga kerja dapat tinggal berdekatan dengan lokasi industri ataupun lokasi tempat perusahaan berada. Harga tanah yang relatif tidak semahal di pusat kota pun, serta populasi yang tidak begitu besar, sehingga masalah lingkungan tidak banyak timbul di sekitar industri atau perusahaan ini. Teori yang cocok dengan PT ini teori Weber karena daerah yang berada tidak terlalu jauh dari pusat kota dan bahan baku. Dan juga Weber mengatakan kan kalau lokasi industri harus terletak di tempat yang memiliki biaya minimal. Nah, makanya PT Semen Padang ini cocok dengan teori Weber karena tadi mereka itu membuat lokasi yang cukup terjangkau tetapi dengan harga yang minimal ataupun biaya yang minimal, dengan pajak yang minimum karena tidak terlalu dekat dengan pusat kota. Daerah Indarung ini ataupun Padang ini merupakan daerah dengan biaya yang minimal karena letaknya yang di pinggir kota namun dekat dengan bahan baku pembuatan semen. Keberadaannya yang lumayan dekat dengan pasar dapat menghasilkan profit yang tinggi karena produk yang terjual cukup banyak seiring dengan tingginya permintaan, di mana permintaan juga tidak hanya datang dari masyarakat Sumatera Barat namun pun dari luar kota bahkan luar negeri. Kemudian contoh yang kedua yang saya ambil yaitu teori lokasi Christoller, di mana yang saya ambil itu salah satu tempat yang bisa diambil sebagai contoh ini yaitu kasus Central Place Theory, yaitu kota DKI Jakarta, di mana setelah yang telah disebutkan bahwa kita adalah tentang central place. Yang kita angkat dalam teori Christoller ini adalah central place atau tempat sentral ataupun pusat. Kita tahu bahwa DKI ini adalah ibu kota Indonesia, di mana dia adalah pusat ekonomi dan beberapa perusahaan banyak yang dibangun di DKI. Di mana dalam konteks ini adalah sebuah tempat sentral ataupun tempat yang bisa dijadikan pusat semua kegiatan baik dalam segi perekonomian, segi pemerintahan, kependudukan, perdagangan, perindustrian, dan lain-lain. Dan DKI Jakarta sebagai kota terbesar pertama di Indonesia dan memiliki semuanya itu. Dia sebagai kota metropolitan yang menjadikannya sebagai pusat kegiatan di Pulau Jawa. DKI Jakarta tidak luput dari serangan kegiatan perekonomian, di mana sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Dalam teori Christoller yang kita ketahui bahwa teori ini mengatakan secara umum mempelajari pengaruh berbagai perubahan yang terjadi dalam faktor yang telah dijelaskan di atas. Bertambahnya penduduk dapat berakibat terbentuknya tempat-tempat sentral baru, perubahan dan pendapatan karena adanya perubahan harga dan penawaran barang-barang pusat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan pusat-pusat sentral. Selain itu, transportasi memberikan kedudukan yang menguntungkan pada tempat-tempat sentral karena dapat mendistribusikan barang keluar dari tempat sentral atau dari pusat tersebut. Banyak pula perusahaan-perusahaan besar yang ada di wilayah DKI Jakarta atau ibu kota. Salah satunya adalah Toyota Motor yang kita ketahui, yaitu Manufacture Indonesia. Yang kedua juga ada PT Brataco Semika dan masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang
perusahaan-perusahaan besar yang berproses ataupun yang bertempat di pusat kota, yaitu DKI Jakarta. Dalam teori ini terdapat asas-asas yang digunakan, yaitu asas pasar, asas pemerintahan, asas pengangkutan, di mana DKI Jakarta selain sebagai pusat industri atau pusat perekonomian, perdagangan dan sebagainya juga merupakan pusat dari pemerintahan karena dia adalah ibu kota Indonesia, di mana segala pusat kepemerintahan bertumpu di wilayah tersebut. Itulah mengapa teori Christoral tadi yang central place atau pusat sangat cocok dengan kota DKI Jakarta ataupun ibu kota DKI Jakarta. Yang terakhir sebagai penutupnya, yaitu kesimpulan dari makalah ini, teori lokasi menyelidiki tata ruang ataupun spatial order, kegiatan ekonomi, alokasi, geografis, serta pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha ataupun kegiatan lain, baik ekonomi maupun dalam sosial, baik itu pertanian maupun non-pertanian, di mana pelayanan masing-masing kota untuk tingkat yang berbeda bersifat tumpang tindih, sedangkan untuk yang setingkat walaupun tumpang tindih tetapi tidak begitu besar. Keadaan ini bersifat universal dan dicoba dijelaskan oleh beberapa ahli ekonomi atau geografi yang dirintis, yaitu tadi oleh Walter Christoral, ahli ekonomi, yaitu von Thunen juga, dan ada juga teori dari Weber. Itulah beberapa ahli yang menjelaskan tentang teori-teori lokasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang menjadi saran dari makalah ini yaitu teori tata guna lahan von Thunen tidak dapat sepenuhnya diterapkan saat ini, karena tadi kita lihat ada beberapa kelemahan yang tidak sesuai dengan asumsi yang disampaikan oleh teori von Thunen. Di zaman modern ini, yang sekarang ini yang sudah semakin meningkat baik teknologi maupun perkembangan yang lainnya, jasa angkutan telah menjamur dan berlomba-lomba menawarkan harga murah. Masalah biaya angkut dirasa sudah tidak membebani pelaku produksi yang berasal dari daerah desa, akan tetapi perbedaan sewa lahan tetap tinggi di wilayah kota. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi masyarakat ataupun wilayah Indonesia. Nah, kan teori Weber mengatakan bahwa susahnya angkutan dari desa ke kota akan menimbulkan biaya-biaya transportasi yang mahal. Sedangkan sekarang sudah modern, sudah banyak jasa-jasa transportasi yang sudah memudahkan pengangkutan ataupun distribusi dari kota ke desa maupun dari desa ke kota sebaliknya, sehingga asumsi ataupun teori Weber ataupun teori von Thunen tadi banyak kelemahannya dan sudah tidak sepenuhnya lagi dapat diterapkan di era saat ini yang sangat modern. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan dari makalah tentang teori-teori lokasi mengenai tugas akhir perencanaan agribisnis. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.